Seminggu sudah berlalu sejak Tuan berangkat bersama para ksatria. Di tengah rasa cemas ini tiba-tiba sebuah surat misterius datang dan jujur isinya benar-benar bikin jantungku mau copot. Surat itu datang dari Kastil Neos. Apa Maxwell Donovan dijatuhi hukuman mati? Kenapa? Bagaimana bisa dia ada di sana sekarang? Padahal aku yakin betul dia harusnya lagi studi di Land of Wisdom. Ingatanku kembali ke masa lalu, saat aku gagal melindungi Tuan Donovan dari kejaran paman, itu murni salahku, aku nggak cukup kuat waktu itu, tapi sekarang aku nggak akan membiarkan sejarah berulang, aku harus bertindak. Tapi tiba-tiba Cheryl, kamu nggak apa-apa, itu Kylie. Aduh kenapa dia muncul di saat seperti ini, dia bilang, wajahku pucat pasi, ya iyalah siapa yang nggak panik dengar berita gila begini. Kenapa kamu buru-buru banget? Ada masalah ya? Cerita dong, aku pasti bakal bantu sebisa mungkin. Kylie terus mendesak, aku cuma bisa diam. Gimana cara jelasinnya tanpa bikin kekacauan besar? Kalau aku jujur ke Kak Kalian atau para tetua soal masalah ini, aku tahu persis apa yang bakal terjadi. Mereka mereka nggak mungkin mau terlibat. Enggak, pasti enggak ada yang ada mau bantu. Akhirnya kok aku terpaksa bohong. Enggak kok Kak, enggak ada apa-apa gitu. Aku cuman cuma kangen dan mau ngobrol sama Tuan Logan dan Ted. Udah lama nggak ketemu jadi ada yang mau aku omongin ke mereka. Mungkin mereka tuh udah nungguin aku jadi aku duluan ya Kak. Aku langsung melesat pergi sebelum dia nanya lebih jauh. Kili pasti curiga tapi aku nggak peduli. Aku harus segera menemui para penyihir dari keluargaku itu. Cuma mereka harapanku buat ngeluarin Maxwell dari penjara itu. 3 tahun lalu saat orang tuaku tewas saksi, Mata bilang ada anggota keluarga Donovan yang nekat menerjang bahaya demi menyelamatkan mereka. Meskipun pada akhirnya orang tuaku nggak tertolong. Nggak lama setelah itu kakek Donovan juga gugur saat mencoba membantu. Bayangkan 3 orang dari keluarga Donovan mengorbankan nyawa demi Neos. Jasa mereka terlalu besar buat dilupakan. Karena itulah aku nggak bisa biarin Maxwell mati begitu aja. Kalau aku tuh minta bantuan orang-orang di sini, mereka pasti mau bantu, tapi ini masalah internal Neos. Aku nggak mau narik keluarga Blair ke dalam kekacauan ini. Situasinya lagi nggak stabil, jadi satu-satunya jalan keluar adalah aku harus menyelesaikannya sendiri. Nona ada apa memanggil kami? Akhirnya Ted dan Logan muncul. Syukur kalian datang tepat waktu, kataku lega. Logan langsung merasa ada yang nggak beres. Tuan Logan bilang Nona butuh bantuan darurat. Ada masalah apa? Tanya Ted bingung. Aku menarik napas panjang. Tolong dengerin aku baik-baik. Ini mungkin terdengar gila tapi malam ini aku akan menyusup ke Kastil Neos. Mereka berdua kaget bukan main. Rahang mereka hampir jatuh ke lantai. Nona ngomong apa sih, Kastil Neos itu sekarang tempat paling berbahaya. Aku tahu ini kedengarannya konyol. Aku yang susah payah kabur dari sana sekarang malah mau balik lagi. Coba kalian baca ini, kataku sambil menyodorkan surat misterius itu. Mata mereka terbelalak. Di sana tertulis kalau Maxwell tertangkap saat mencoba membunuh Carlinius. Dan yang paling parah, eksekusi matinya bakal dilaksanakan besok pagi. Apa Tuan Blair tahu soal ini? Tanya Logan panik. Aku menggeleng tegas. Aku nggak mau melibatkan dia ataupun orang-orang di kastil ini. Kalau keluarga Blair terseret, mereka semua bisa kena imbasnya. Tapi Nona gimana caranya kita nyelamatin dia sendirian? Tanya mereka ragu, tapi aku sudah yakin kita tahu seluk-beluk Kastil Neos lebih baik dari siapapun. Ini bukan misi bunuh diri. Rencananya simpel, sebelum matahari terbit dan eksekusi dilakukan, kita bakal menyerbu masuk ke Kastil Neos malam ini juga. Kita harus bawa Maxwell keluar secepat mungkin. Logan, Ted, anda, kalian adalah itu orang-orang kepercayaanku. Sama seperti kalian, setiap orang yang setia pada Neos adalah orang yang sangat berharga buatku. Udah terlalu banyak orang yang berkorban, aku nggak mau kehilangan siapapun lagi, jadi aku mohon bantu aku kali ini saja. Logan menghela napas lalu tersenyum tipis. Ya mau gimana lagi, kita kan penyihir Neos, nggak ada pilihan lain selain ikut perintah Nona kan? Iya nggak Ted? Tentu saja saya itu akan segera bersiap, jawab Ted semangat. Terima kasih deh banyak Logan. Dalam hati aku membatin kalau Tuan ada di sini, dia pasti nggak bakal biarin aku ngelakuin aksi nekat ini. Dia pasti maksa mau ikut melindungi. Tapi di sisi lain mumpung dia nggak ada, ini kesempatan emas buatku bergerak bebas tanpa bikin dia khawatir berlebihan. Oke, sampai ketemu nanti malam. Dengan kekuatan para penyihir Neos di sisiku, aku merasa jauh lebih berani. Maxwell tunggu aku. Sementara itu di kediaman Neos yang gelap, seorang pelayan mendekati tuannya. Tuan, ada sesuatu yang harus saya laporkan, Sidney Tom. Tuannya mendengarkan dengan serius lalu menyeringai licik. Bagus sekali. Di sisi lain, di dalam dinginnya sel penjara Maxwell terlelap. Dia bermimpi tentang masa kecil mereka.
Kenangan yang begitu manis tapi terasa menyakitkan sekarang. Bawa Maxwell ke sini, teriak suara di mimpinya. Sepertinya aksi mereka melepas ayam dari kandang ketahuan. Cepat bawa Cheryl pergi Bia, aku yang tanggung jawab, kata Melvin kecil waktu itu. Tapi Maxwell kecil nggak mau kalah, dia mau melindungi Cheryl juga. Lari cepet, bawa adikku pergi Maxwell, tolong jagain Cheryl. Teriak Melvin saat sosok menakutkan itu mendekat. Maxwell, kamu lari kecepatan, aku capek. Keluh Cheryl kecil dalam mimpi itu. Jangan ngeluh terus, kita harus pergi sejauh mungkin, balas Maxwell sambil terus menarik tangannya. Ih kamu jangan ngejek ya, aku ini kan Tuan Putri Neos. Cheryl kecil merajuk, Maxwell dalam hatinya cuma bisa geleng-geleng. Dasar drama queen pikirnya. Ya udah, kalau emang Tuan Putri kenapa jalan kakinya lambat banget kayak siput, kakimu kan gendut, ejek Maxwell. Cheryl berhenti dan pasang muka serius. Bukannya nggak bisa cepat, tapi di bawah kakiku ada semut. Kalau aku lari nanti mereka keinjak dan sakit. Katanya polos. Maxwell cuma bisa bengong. Cuma karena semut. Tapi bagi Cheryl itu penting banget. Mereka kan penduduk daerah Neos juga. Makhluk polos yang nggak salah apa aja apa liru lah. Begitulah Cheryl yang dia kenal. Gadis kecil yang saking baiknya nggak tega injak semut. Gadis selembut itu nggak mungkin kan dia yang membunuh kakekku. Maxwell tersentak. Tunggu, kakek kan sudah tiada. Di mana aku sekarang? Kenapa aku ada di taman? Kesadarannya perlahan kembali. Ternyata cuma mimpi. Dia nggak lagi di taman melainkan di sel bawah tanah yang lembab dan bau. Bangun Maxwell, ini makananmu. Seorang penjaga datang, wajahnya tampak familiar. Penjaga inilah yang sebenarnya membunuh kakek Maxwell, tapi Maxwell belum tahu rahasia gelap itu. Gimana kabarmu Ksatria? Setia kami masih sering nengok ke sini sembunyi-sembunyi. Makanan yang dibawa terlihat segar, terlalu mewah untuk tawanan yang sudah dikurung seminggu. Kenapa kamu repot-repot kasih makanan enak begini? Tanya Maxwell curiga. Sebenarnya si penjaga ini cuma merasa bersalah karena sudah menghabisi nyawa Donovan tua. Apa kamu ngerasa kasihan karena aku mau dieksekusi besok, makanya dikasih makanan terakhir yang enak, sindir Maxwell pedas. Penjaga itu cuma diam 1000 bahasa. Maxwell menatapnya tajam. Kalau kamu tahu sesuatu tentang pembunuh asli kakekku, mending jujur sekarang. Siapapun yang lihat kamu pasti bakal curiga kalau kamu pelakunya. Lagi merasa bersalah karena sudah menghabisi Donovan. Oh, atau jangan-jangan kau merasa kasihan padaku eksekusiku besok kan? Makanya kau repot-repot membawakan makanan seenak ini sebagai salam perpisahan. Tapi sebenarnya apa kau tahu soal sosok iblis sejati yang membantai kakekku dulu? Kalau kau tahu sesuatu, cepat katakan padaku. Soalnya sebegini, siapapun yang ia melihatmu sekarang pasti bakal mengira kalau kaulah pembunuh itu. Besok ajalmu tiba, tapi kenapa malah kamu yang ketakutan? Makanlah, ini jatahmu sendiri, jangan dikasih ke siapa-siapa. Kamu terlihat terlalu kurus untuk ukuran narapidana hari ini. Aku cuma bisa menerima niat baikmu, terima kasih buat semuanya. Maxwell, apa maumu sebenarnya? Tolong mandilah, ambillah pembersihan terakhirmu sekarang juga. Untuk terakhir kalinya, aku sudah minta para pelayan menyiapkan semuanya sebentar lagi mereka sampai. Apa mandi ini adalah berita terbaik yang kudengar belakangan ini. Paham, kamu boleh pergi sekarang Agung. Aku ingin kamu istirahat karena kamu kelihatan capek banget. Tapi itu jujur, pria ini sepertinya benar-benar merasa bersalah atas semuanya. Kita sekarang sudah berada di tengah taman Kastil Neos ya. Kalau maju lebih dekat lagi, sihir pelacak bakal mendeteksi keberadaan kita. Jadi aku cuma bisa antar kalian sampai di sini saja. Cukup sampai di sini. Maxwell Donovan, aku ingat dia waktu kecil anak yang cerdas banget, beda jauh sama seseorang di sini. Maaf Hatid, kamu ingat nggak kata-kataku dulu tentang apa? Iya, kamu bilang kalau diri aku ini penyihir berbakat, makanya aku harus mulai lebih percaya diri dari sekarang. Jangan ragu lagi. Tepat sekali, ingat itu baik-baik dalam hatimu. Kamu benar, kata-kata itu selalu berhasil membuat bocah ini merasa senang dan bersemangat kembali. Tapi akulah yang sudah mengabdi di Neo selama hampir 20 tahun. Aku bukan orang lain. Sekarang jangan buang waktu lagi. Ayo kita segera bergerak masuk ke dalam. Setelah itu dia menyamar memakai baju pelayan supaya bisa menyelinap masuk. Malam ini Maxwell diberi waktu untuk bersih-bersih semacam ritual penyucian tubuh dan jiwa buat tahanan hukuman mati sebelum eksekusi dilakukan. Kadang ada tahanan yang dia menolak, tapi Maxwell dia punya tuh harga tuh diri yang tinggi saja. Jadi dia tidak akan menolak proses ini sama sekali. Jadi inilah dia rencanaku, aku akan menyamar jadi pelayan pembersihan lalu masuk ke penjara. Intinya kalian berdua pakai sihir buat alihkan perhatian para penjaga sebisa mungkin. Terus kamu apa tidak perlu pakai sihir juga, misalnya ubah warna rambut atau matamu gitu? Nggak perlu.
Pelayan di kastil ini banyak banget, nggak bakal ada yang curiga kalau itu aku. Lagi pula tidak ada yang tidak menyangka kalau itu aku berani menampakkan diri di Neos sekarang. Kalau memang begitu situasinya, apa yang harus aku lakukan? Gimana caranya biar aku bisa menarik perhatian mereka? Gampang, bikin keributan sebesar mungkin. Buat kegaduhan yang nggak bisa mereka abaikan. Dengan begitu kamu bisa mengalihkan pandangan mereka sementara aku menyelesaikan urusanku di dalam rumah dan segera kembali. Astaga, semua ayamnya lepas. Hei, cepat bantu aku tangkap mereka sekarang. Siapa sih yang berani membiarkan pintu kandang ayam ini terbuka lebar begini, benar-benar kacau. Itu benar, makanya cepat tutup kandangnya sekarang. Aduh, aku nggak percaya ada orang senekat ini selain Nona Cheryl di kastil ini. Jelas sekali mereka tidak tahu siapa pelakunya. Ayo cepat bantu aku. Waktu kecil itu aku takut banget sama ayam, makanya susah banget buatku untuk menangkap mereka sekarang. Tanganku sampai gemetaran begini. Sebagai gantinya biar aku saja yang antar perlengkapan mandi ini ke penjara, sementara kamu fokus bantu selamatkan ayam-ayam itu. Kamu tahu kan alat ini buat apa, tapi tugas ini nggak semudah bayanganmu. Mending kamu tangkap ayamnya saja. Tunggu dulu. Ayam itu menyemburkan api, ada kebakaran di kastil, cepat ambil air. Tentu saja ini semua pasti ulah sihir. Cepat bawa ini sekarang pergi ke penjara secepat mungkin biar urusan ayam ini aku yang tangani. Oke, aku datang. Maafkan saya, Nyonya, maaf. Saya pikir saya bisa mengendalikannya, tapi ayam-ayam itu malah mengamuk total dan jadi liar. Tapi jujur kamu benar-benar menunjukkan bakat penyihirmu ya, nggak masalah kok. Yang penting itu hasilnya bukan prosesnya. Setelah situasi di sini mulai terkendali, ayo kita bareng-bareng menuju ke gerbang penjara. Jangan sampai tertinggal. Sisanya aku serahkan padamu. Duh, sedih banget ya. Padahal aku sudah diakui sebagai penyihir resmi Kastil Neos, tapi Neil malah menyelinap masuk kayak pencuri, cuma buat buka kandang ayam. Kok jadi begini sih? Tiba-tiba seseorang ngicip muncul dari belakangnya. Logan, Ingrid. Waduh, siapa nih yang datang tiba-tiba bikin kaget saja. Guru Nyonya sudah pergi dengan aman terkendali. Terus sekarang Cici aku harus gimana? Kok gurunya hilang itu pergi kemana dia secepat itu? Ya di sisi lain Cheryl sudah sampai di gerbang kastil membawa peralatan mandi. Tapi kok suara di luar kastil berisik banget ya? Ada kejadian apa sih sebenarnya? Entahlah aku nggak tahu apa-apa. Kapan sih giliran jaganya ganti? Aku sudah capek banget nih. Itu mereka datang, ada apa sebenarnya di sekitar kastil, suaranya berisik sekali. Ah, bukan masalah besar kok. Cuman ada orang bodoh yang lupa menutup pintu kandang ayam. Aneh banget, padahal Nona Cheryl sudah nggak ada di sini, tapi kejadiannya mirip banget. Dulu kan cuma Nona Cheryl yang suka bikin keributan nggak jelas kayak gini. Suara apa itu? Sepertinya itu orangnya. Aku tidak punya pilihan lain kalau aku tidak menuruti perintah mereka, aku bisa mati. Ya, pria itu adalah si pembunuh Donovan. Dia menatapnya dan memang benar itu dia. Tapi jelas sekali kalau dia ingin menebus dosanya dan mencoba membantu Cheryl. Oh iya, hampir lupa dia di sini buat mandikan tahanan. Masuklah ke sel nomor 3 di sebelah kanan. Segera panggil aku kalau terjadi sesuatu yang aneh ya siap laksanakan. Dia masuk dan dia tahu betul siapa itu, tapi dia tetap diam 1000 bahasa. Kamu masih hidup di sini setelah membunuh Pak Tuavian yang selama ini melindungiku. Bagaimana bisa kamu tetap bernapas dengan tenang? Kamu benar-benar tidak punya belas kasihan. Kamu tega membunuh si orang tua yang tidak berdosa itu. Sorry, aku nggak bisa main perasaan sekarang. Ada hal lain yang jauh lebih penting yang harus segera aku selesaikan. Sel ketiga di sebelah kanan, Maxwell ada di sana. Ya ngomong-ngomong terakhir kali kita bertemu, aku ingat kita jalan-jalan di taman sebelum Maxwell pergi meninggalkan Neos musim panas itu. Aku sempat tanya sampai kapan kita harus terus begini. Maxwell cuma bilang jangan mengeluh, bahkan dia mengataiku bodoh seperti biasanya. Khas dia banget. Tapi meskipun dia bilang begitu, Maxwell selalu ada buatku sampai akhir. Dia mungkin suka mengomel dan menggerutu, tapi dia nggak pernah membenciku. Sama sekali tidak. Nanti pas ketemu aku harus gimana ya? Apa yang bakal Maxwell katakan pas melihatku? Dan saat dia melihat sosok itu, kenapa kamu lama banget sih teriaknya? Aku pikir aku bakal mati karena kelamaan nunggu di sini. Cepet sini bantu aku. Kelihatannya dia masih belum sadar siapa sebenarnya yang datang. Suasana jadi tegang. Cheryl menahan napasnya mencoba bersikap biasa saja di depan pria yang sangat dia rindukan sekaligus dia cemaskan itu. Permainan dimulai sekarang. Langkah kakinya menggema di lorong penjara yang dingin. Hatinya berdegup kencang, lebih kencang dari suara bising ayam-ayam di luar tadi. Ini dia saat yang menentukan. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam memastikan tudung pelayannya menutupi wajahnya dengan sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun malam ini. Maxwell masih mengomel, tidak tahu kalau maut dan penyelamatnya sedang berdiri tepat di hadapannya. Ayo cepat, jangan diam saja seperti patung, bentaknya lagi.
Cheryl mengambil napas dalam-dalam. Sabar Tuan, saya di sini untuk membantu Anda. Suaranya dibuat serak mencoba menyembunyikan identitas aslinya sebisa mungkin. Mata mereka hampir bertemu. Maxwell menyipitkan mata merasa ada sesuatu yang janggal dari pelayan di depannya ini. Tunggu, suara itu tidak mungkin kan? Ada apa dengan Maxwell? Kenapa dia malah masuk ke bak mandi mana kemejanya masih dipakai lagi? Aduh, bikin kaget aja. Dia benar-benar dingin. Penyucian diri santai katanya sambil minta handuk sama garam. Dia bahkan bilang, anggap aja dia belum makan apa-apa biar prosesnya sempurna. Terus dia nyuruh aku keluar. Galak banget ya ampun, ini kan pertemuan pertama kita sejak kecil, wajar sih kalau dia sama sekali nggak ngenalin aku. Apalagi sekarang rambutku pendek banget. Kalau bu aku jujur bilang aku ini Siri, kira-kira gimana ya reaksinya, dia bakal percaya nggak ya? Tapi gimana caranya ngebuktiin kalau aku ini beneran Siri? Tiba-tiba dia nanya, kok cewek semuda aku bisa kerja di tempat suram kayak gini? Dia yakin banget kalau harusnya ada kakek-kakek yang jagain dia. Aku jawab aja jujur, kakek itu lagi sibuk banget gara-gara ada insiden kecil. Kandang ayamnya kebuka dan semua ayamnya lepas. Maxwell ketawa denger itu, nggak nyangka kejadian konyol kayak gitu terulang lagi di Kastil Neus. Dia langsung ingat sama mendiang Melvin dan Siri. Katanya sejak Siri pergi ke Kastil Blair mungkin dia udah ninggalin tempat ini selamanya. Tapi abis itu dia malah ngeledek. Katanya aku harusnya nemuin Tuan Blair sebelum meninggal buat ngasih tahu kalau Siri itu cewek paling berisik dan bodoh sedunia. Dia yakin Siri bakal bisa bertahan hidup dimanapun karena saking bodohnya. Duh, bener-bener ya, dia tetap menganggap Siri itu putri yang nggak pinter. Aku nggak tahan lagi. Jangan pernah panggil aku bodoh, teriakku. Gawat, gara-gara emosi aku malah hampir ngebongkar identitasku sendiri. Dia bingung hati kenapa aku ada di sini. Ya ampun Maxwell, aku di sini itu buat nyelamatin nyawa kamu, tapi dia malah makin jadi ngejek ya. Dia bilang aku beneran bodoh karena menurut dia kata bodoh itu emang fakta. Maxwell denger ya, aku di sini demi keselamatan kamu tahu. Sirineus kamu beneran ke sini. Dia kelihatan shock sekaligus agak terharu. Tapi dia malah nolak buat ikut pergi sama aku. Dia bilang dia nggak akan pernah ninggalin kastil ini. Sumpah aku bener-bener kaget dengar keputusan keras kepalanya itu. Apa tuh maksud kamu mau ngapain kamu di sini? Tanyaku panik. Dia natap aku serius banget, auranya langsung berubah jadi mencekam. Dia bilang Kastil Neus butuh martir. Orang-orang di sini udah mulai lupa sama tragedi dan kematian yang pernah menghantui tempat ini. Kematian Melvin difitnah sebagai bunuh diri karena perbuatannya dianggap enggak suci. Padahal kita semua tahu itu cuma taktik kotor mereka. Carl Noyce sengaja pakai rasa takut buat ngendaliin semua orang. Maxwell ngerasa cuma lewat kematian seseorang, orang-orang baru bakal sadar ada yang nggak beres. Makanya dia nyuruh beli aku pulang. Biasanya kamu lambat, tapi buat urusan kabur harusnya bisa cepet kan? Katanya ngeledek lagi. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Dia sok pinter padahal sebenarnya dia yang bodoh banget. Bodoh, bodoh, bodoh. Lebih bodoh dari aku. Emangnya dia yakin segalanya bakal berubah cuma karena dia ngorbanin diri. Dia ngerasa jadi pahlawan gitu dengan mati konyol. Mati demi sesuatu yang nggak pasti itu sama aja kayak nyerah sama keadaan. Jangan keras kepala dan pergi sekarang. Bentak dia ke aku. Aku nggak mau, aku nggak akan pergi kecuali kamu ikut sama aku. Dia malah bilang aku nekat banget datang tanpa izin dari Tuan Blair. Dia pikir aku ke sini karena marah atau kabur dari perlakuan buruk di sana. Padahal dia sama sekali nggak paham apa yang aku rasain. Ini semua demi Kak Melvin dan kakekku yang udah berkorban segalanya. Setidaknya Maxwell harus tetap hidup buat ngehormatin mereka. Padahal dia bisa aja diem dengan aman di Kastil Blair, tapi kenapa malah milih jalan sesulit ini? Aku nggak habis pikir sama dia. Aku sekarang bisa pakai kekuatan angin Maxwell, kataku tegas. Aku udah janji sama mendiang Donvan yang agung kalau aku bakal balik lagi. Dulu aku janji saat aku udah punya kekuatan angin yang hebat, aku bakal pulang ke tempat ini. Aku janji itu tepat sebelum dia tiada. Dan saat waktunya tiba, kamu harus ada di sampingku, persis kayak keluarga Donvan yang dulu selalu setia mendampingi Neus. Maxwell kelihatan ragu. Dia nanya apa karena omongan barusan dia harus sumpah setia dan nurutin semua perintahku mulai sekarang. Aku BJ bakal buktiin kalau pilihan terakhir kakek itu nggak salah. Kalau dia masih nggak percaya, dia boleh pergi setelah aku buktiin semuanya nanti. Tapi untuk sekarang, Maxwell Donovan, aku mohon tetap di sampingku. Dia diem kayak lagi ngelihat sosok lain di dalam diriku. Dia ngerasa aku mirip banget sama Melvin kecil yang dulu selalu takut sama orang asing dan hobi sembunyi di balik punggung adiknya.
Entah sejak kapan dia nahan napas, tapi dia ngerasa Melvin ada di depannya sekarang. Oke, karena kamu udah ngerusak rencanaku buat mati tenang. Weh, harganya bakal mahal banget buat kamu. Gimana tanyanya? Nggak masalah, jawabku seneng banget karena dia akhirnya mau ikut. Sekarang apa rencana kita? Aku bawa bantuan, ada Tuan Logan si penyihir Kastil Neus dan muridnya yang udah nunggu di suatu tempat. Mereka tuh udah masang sihir pengalih di depan pintu masuk penjara. Kalau ada penjaga yang datang tiba-tiba mereka bakal langsung kasih kode ke kita. Oh, dengan bantuan sihir pelarian ini bakal jauh lebih gampang. Akhirnya otak Siri berguna juga, ejeknya. Ih, dia mulai lagi deh. Kenapa tanyaku kaget pas dia tiba-tiba mulai buka baju. Belum pernah lihat orang ganti baju ya, cepetan pakai baju kamu. Oh. Aku jadi salting sendiri. Gara-gara keasikan debat aku baru sadar kalau Maxwell udah bukan bocah lagi, dia udah berubah total. Tinggi dan badannya, wah atletis banget. Kenapa ngintip dari sela jari gitu? Kayaknya Siri nggak semalu itu deh, godanya sambil senyum tipis. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar, ada penyusup, semua prajurit kumpul ke dalam kastil sekarang juga cepat. Ya ampun, bukan di luar, tapi mereka malah disuruh kumpul ke dalam kastil. Kita harus buru-buru keluar sebelum ketahuan dan terjebak di sini. Kita bakal gawat kalau para penyihir itu ketangkep. Maxwell langsung narik tanganku buat lari menuju tempat pertemuan awal kita di depan air mancur ini. Tapi kalau terus begini semuanya bakal tamat. Sial, aku sudah nunggu lama dan ternyata benar kamulah gadis yang dulu pernah menyelinap ke penjara dan nyamar jadi pelayan itu kan. Aku sudah menunggumu Nona Cheryl. Cheryl langsung panik, batinnya bilang ini gawat banget. Bukannya dia biasanya cuma jaga di area taman saja. Kenapa tiba-tiba muncul di sini coba? Di sisi lain cowok ini berpikir keras. Sekarang aku harus lindungi dia. Bentar. Kamu sebenarnya niat mau nangkap kita atau gimana? Mau habisi kita di sini atau biarin kita pergi? Jelas banget kalau kamu yang sudah menerima pesan rahasia yang aku kirim. Coba lihat aku, Nona. Akulah orang yang mengirim pesan itu. Hah, pesan apa maksudnya? Cheryl makin bingung dibuatnya. Lihat ekspresi wajahmu itu, apa jangan-jangan kamu merasa bersalah? Jujur ya, aku sempat agak menyesal setelah mengirim pesan itu. Sepertinya ada yang menguntit kita. Maxwell cepat bawa dia pergi dari sini dan jaga dia baik-baik. Tapi Cheryl masih ragu kenapa juga dia mau membantu kita tanpa ada alasan yang jelas. Mereka pasti belum menjauh. Selesai ada suara langkah kaki mendekat. Nggak ada waktu lagi. Cepat pergi sekarang juga. Ayo Cheryl ikut aku Nona, aku tahu ini bukan waktu yang tepat tapi aku punya satu permintaan. Begitu kalian sampai di tempat aman nanti, tolong beritahu Maxwell yang sebenarnya. Oke Cheryl bahkan nggak sempat bilang makasih. Jelas banget si penjaga ini memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ngapain kamu berdiri sendirian di sini? Suara komandannya tiba-tiba muncul. Perasaan tadi disuruh cari penyusup di dalam kastil. Kamu sekarang berani ya abaikan perintah atasan? Jaga malam saja nggak beres tapi ya sudahlah. Terima kasih ya gara-gara kamu. Mereka jadi bisa kabur dengan mudah. Nggak mungkin mereka bisa menghilang secepat itu. Gila, kamu berani menodongkan pedang ke arahku. Kamu benar-benar si pemberontak yang membunuh Lord Tonfen itu kan si penjaga cuma bisa pasrah. Mungkin ini akhir hidupnya tapi setidaknya dia melakukan hal yang benar. Tapi tunggu guru ada di sini. Maaf ya guru, aku nggak bisa memenuhi ekspektasimu selama ini. Tapi sudahlah itu nggak penting lagi sekarang. Gimana keadaan Nona sekarang? Aku masih berusaha cari tahu apa yang terjadi, tapi tiba-tiba hawa dingin menusuk ada di mana-mana. Aku bahkan nggak bisa mendekat ke kastil. Itu pasti Maxwell sama Nona. Oh, syukurlah Nona sudah sampai. Halo, maaf banget ya Nona, aku nggak bisa dampingi kamu sampai akhir. Nggak apa-apa, yang penting sekarang kita semua sudah aman. Tapi ya ada yang aneh di sini, rasanya janggal banget. Nona Maxwell, kalian hebat bisa sampai sini dengan selamat. Tapi perasaanku nggak enak, Tuan Besar itu dia pasti lagi mengejar kalian untuk menghabisi kalian. Apa maksudnya Tuan Logan jangan bilang dan tiba-tiba si Paman Logan muncul, dia minta Nona Blair diserahkan. Guru nggak mungkin, kamu nggak bakal setega itu kan? Jangan bilang guru bakal melakukan itu tapi terlambat. Si guru malah merapal sihir dan langsung menyerang Cheryl. Ternyata dia sudah sekongkol sama pamannya sendiri. Dan gantung banget episode kali ini selesai sampai di sini. Menurut kalian gimana pengkhianatan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.